Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Pada kesempatan ini saya akan membawakan judul penyusunan perangkat ajar. Ini merupakan bagian dari tema-tema sebelumnya dalam rangka menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sahabat, guru, semuanya yang saya hormati, kita akan mulai dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini diawali dari konsep penyusunan perangkat ajar. Konsep perangkat ajar ini kita mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian kita akan menyusun alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan mengembangkan modul ajar. Sahabat guru semuanya, untuk diketahui, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Ada 6 fase capaian pembelajaran, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Fase tersebut adalah fase A untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2, fase B untuk kelas 3 sampai dengan kelas 4, fase C kelas 5 sampai dengan kelas 6, kemudian fase D untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9, fase E untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11. Berikutnya alur pembelajaran. Apa itu alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Sahabat guru semuanya, dalam menyusun alur pembelajaran, kita melihat pada capaian pembelajaran terlebih dahulu, di mana alur ini harus menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase ini. Tujuan pembelajaran harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, guru berhak untuk menyusun alur pembelajarannya masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah hanya menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum. Kita akan lanjut pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdiri atas kompetensi dan konten. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Sementara konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Inilah rangkaian alur tujuan pembelajaran. Untuk fase A saat dimulai, maka alurnya mulai dari tujuan pembelajaran ke-1, ke-2, ke-3, kemudian 2.1 dan 2.2. Ini sebagai gambaran. Dan akhirnya kita akan masuk sampai akhir fase A atau awal fase B. Di dalam sebuah alur pembelajaran terdapat kompetensi, terdapat konten, variasi dari keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari kalimat CP atau capaian pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dan konten daripada capaian pembelajaran. Rumusan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sahabat guru yang saya hormati, ini adalah contoh analisis tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif. Saat kita melaksanakan proses analisis tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Yang kedua, analisis dari pengetahuan dengan menggunakan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Yang ketiga, analisis keterampilan atau psikomotor. Yang keempat, analisis kompetensi keahlian atau program keahlian. Yang kelima, analisis mata pelajaran. Yang keenam, analisis
karakteristik sekolah. Baiklah, kita akan mulai dari analisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dari mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek kendaraan serta penggolongan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Yang berikutnya, kita coba lihat tujuan dari mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif, yaitu membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau hard skill dan soft skill. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kata-kata yang diberi tanda merah dan ada kata-kata yang diberi tanda biru. Yang diberi tanda merah adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah mempelajari mata pelajaran. Sementara kata-kata yang diberi tanda biru ini adalah konten atau pelajaran yang akan kita ajarkan pada siswa. Yang warna hijau adalah capaian atau cakupan pembelajaran. Berikutnya kita akan lihat mengenai bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari kalimat CV. Berdasarkan kata-kata memahami atau kompetensi memahami, maka kita coba tuliskan dulu. Peserta didik memahami proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh. Yang kedua, peserta didik memahami berbagai jenis dan merek kendaraan secara menyeluruh. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Kita akan coba lihat dengan gradasi pengetahuan pada taksonomi Bloom. Gradasi pengetahuan memahami ini termasuk pada proses berpikir lower order thinking skill. Sementara gradasi keterampilan atau psikomotor mengelola ini masuk pada kategori naturalisasi atau P5. Berikutnya kita akan coba lihat program keahlian teknik otomotif dengan program keahlian atau kompetensi keahlian lainnya. Teknik otomotif ini berkaitan dengan teknik otomasi industri, berkaitan dengan teknik elektronika, berkaitan dengan teknik informatika, dan juga berkaitan dengan teknik mesin. Mengapa demikian? Karena kendaraan sekarang ini banyak menggunakan sensor, aktuator, semuanya ada dipelajari oleh kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Rangkaian-rangkaian elektronika dipelajari oleh teknik elektronika, sedangkan berkaitan dengan sistem informasi data maka dipelajari oleh teknik informatika. Sehingga siswa teknik otomotif dapat mendapatkan pelajaran dari kompetensi yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan pada mata pelajarannya. Mata pelajaran dasar teknik otomotif ini mendasari mata pelajaran atau mendasari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik ototronik, dan teknik alat berat. Oleh karenanya, saat siswa mempelajari dasar-dasar teknik otomotif, maka mata pelajaran ini menjadi dasar bagi alur pembelajaran di pelajaran teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik ototronik, dan teknik alat berat. Berdasarkan hal itu, maka kita lihat analisis karakteristik sekolah kita. Sekolah kita ini sudahkah bekerja sama dengan industri? Industri seperti apa untuk program keahlian teknik otomotifnya? Misalkan sekolah kita sudah bekerja sama dengan salah satu ATPM. Nah, maka ATPM itulah yang menjadi dasar dari konten yang akan diajarkan.
atau konten yang akan dipelajari oleh siswa-siswa di program keahlian teknik otomotif. Berdasarkan hal ini, maka saat kita melakukan proses analisis rumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, kita bisa lihat jika pengelolaan yang merupakan komponen atau capaian dalam keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa di kategori naturalisasi atau dikuasai, maka perlu ditingkatkan pengetahuannya. Siswa diharapkan bukan hanya memahami, tetapi juga minimal mampu menganalisis. Oleh karenanya, berdasarkan pengetahuan, tujuan pembelajaran berubah menjadi siswa mampu menganalisis proses bisnis bidang otomotif. Nah, ini barangkali cara menuliskan atau cara perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan konten, tadi saya sudah sampaikan, program keahlian kita sudah bekerja sama dengan ATPM mana? Atau dengan ATPM apa? Jika sudah bekerja sama dengan ATPM apa? Kalau belum, maka tidak usah memaksakan dulu. Kita coba berkolaborasi dengan bengkel umum. Oleh karenanya, maka analisis kontennya kita sesuaikan dengan jenis kendaraan atau merek kendaraan yang bekerja sama dengan bengkel kita, dengan sekolah kita, atau jenis bengkel yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita. Berikutnya, proses pembelajaran atau proses pemberian materi bisa dilaksanakan dengan cara jika kita memiliki kompetensi sampai dengan kompetensi apa, ajarkan siswa untuk mengikuti apa yang sudah kita pahami. Jika kita belum memahami secara utuh, maka diperkenalkan untuk menghadirkan guru tamu. Dari mana? Dari institusi pasangan kita. Jadi kita hadirkan guru tamu untuk membantu mengajar siswa-siswi kita. Kemudian metode yang kita ajarkan bisa kita pilih berbagai metode dan pendekatan. Yang penting adalah kita ada arahan bagaimana kita mampu menghantarkan sebuah pembelajaran sehingga semuanya dapat kita kontrol dan kita atur. Contohnya saat menggunakan model pembelajaran discovery learning. Sintak discovery learning adalah stimulasi, problem statement, data collection, data processing, dan verifikasi. Sehingga perencanaan dan pemetaan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita sesuaikan sesuai dengan sintak discovery learning. Aktivitas siswanya kita sesuaikan. Gradasinya kita sudah naikkan menjadi menganalisis, sehingga pada saat kita memberikan pengetahuan pada siswa, aktivitas yang dijalani oleh siswa sesuai dengan gradasi pengetahuan dan disesuaikan dengan gradasi keterampilan. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa sedikit terbuka informasinya, sedikit bisa memahami, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat guru di channel Belajar Merdeka. Baik Bapak Ibu sahabat guru semuanya, jika Anda senang dengan channel ini, jangan lupa klik like, kemudian berikan subscribe-nya untuk yang belum, dan jangan lupa berikan komentar juga. Berikutnya Anda tekan juga loncengnya sehingga saat saya sudah menayangkan video baru, mudah-mudahan bisa ada notifikasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas hal-hal yang kurang berkenan. Kalau Anda perlu penjelasan lebih jauh, mangga dipersilakan untuk bisa menghubungi dengan cara menuliskan pada kolom chat yang tersedia. Jalan perbaikan tanpa pembiakan ibarat membelah air dengan galah.
air terbelah karena wadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.